Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Givari Aswezi Fauzi dengan NIM 400305246300071. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas rekayasa pondasi satu dari kelas gedung bangunan satu, teknik infrastruktur sipil dan perencanaan arsitektur. Oke, sama. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi sendiri ini sendiri. Oke, fungsinya itu sendiri mengetahui nilai perlawanan konus dan hambatan lekat tanah dari berbagai interval kedalaman hingga mencapai lapisan tanah keras. Dan ada pun data-data yang didapat dari pengujian itu sendiri, yaitu yang pertama tahanan ujung atau bisa kita singkat sebagai KICE, yang fungsinya itu eh, bentar. Yang fungsinya itu nilai perlawanan tanah terhadap penetrasi konus saat alat sondir ditekan masuk ke dalam tanah. Dan ini menunjukkan kekuatan tanah pada ujung konus dan biasanya digunakan untuk memperkirakan kepadatan dan jenis tanah. Yang selanjutnya itu ada hambatan lekat atau biasa kita kenal sebagai FS. FS ini adalah nilai perlawanan geser tanah terhadap selubung alat sondir saat ditekan masuk. Nilai ini mencerminkan gaya adesi dan geseran antara tanah dan permukaan selubung alat. Yang selanjutnya itu ada rasio gesekan atau bisa kita kenal sebagai FR. Untuk rasio gesekan ini biasanya satuannya itu persen. Rasio gesekan itu sendiri ialah perbandingan antara hambatan lekat atau Fs dan tahanan ujung C dinyatakan dalam persen. Rasio ini berguna untuk mengidentifikasikan jenis tanah, misalnya pasir atau lempung, berdasarkan karakteristik gesekan dan tahanan ujungnya. Dan yang terakhir adalah Ft atau yang terakhir itu ada pergeseran total tanah atau yang bisa kita kenal sebagai TF atau FT. Nilai tahanan geser maksimum yang dapat ditahan oleh tanah pada kondisi pembebanan tertentu. Nilai ini dihitung dari akumulasi hambatan lekat sepanjang kedalaman penetrasi dan mencerminkan kapasitas tanah menahan beban geser. Oke, selanjutnya penggunaan data. Pada data FR sendiri, kita bisa menggunakan sebagai penentu karakteristik tanah seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Dan selain itu juga dapat menentukan daya dukung suatu tanah dengan menggunakan kice dan hambatan tanah pada tiap kedalaman. Biasanya, data ini akan menggunakan metode Meyerhof untuk menentukan daya dukung suatu tanah itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada Cellular Penetration Test. Dilakukan bersama dengan pengoboran guna mengetahui perlawanan dinamik maupun pengambilan contoh tanah terganggu. Oke. Selanjutnya penggunaan data SPT. Penggunaan data SPT itu sendiri, eh, n- yang pertama nilai NSPT dapat digunakan untuk memperkirakan parameter fisik dan mekanik tanah seperti kekerasan, kepadatan, dan konsistensi tanah. Data ini sangat penting dalam memahami sifat dasar tanah sebelum melakukan perencanaan struktur fondasi. Selanjutnya, itu ada menentukan daya dukung tanah. Nilai NSPT dapat dikonversi menjadi daya dukung tanah dengan menggunakan rumus empiris. Informasi daya dukung ini penting untuk memastikan fondasi bangunan dirancang agar aman terhadap beban yang akan dipikul. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembacaan grafik dari CPT. Oke, pada grafik CPT itu sendiri, kita terdapat dua garis. Yang pertama itu yang pada sumbu vertikal. Pada sumbu vertikal itu sendiri, itu kedalaman dari pengujian ini dilakukan. Dan sumbu horizontal itu ialah jumlah hambatan lekat. Dan yang pertama itu ada garis berwarna biru, menunjukkan nilai tekanan konus atau tahanan ujung C. Sementara garis yang merah itu menunjukkan jumlah hambatan lekat atau Fs di setiap kedalaman. Nilai grafik yang tinggi pada kedalaman tertentu menandakan tanah lebih padat atau keras di area tersebut, sedangkan grafik yang turun menandakan tanah lebih lemah atau lunak. Uh, dari grafik-grafik tersebut, kita dapat mengetahui dari sumbu vertikal dan horizontalnya yang kemudian akan kita buat atau kita pindahkan ke dalam data-data yang bisa kita lihat di sebelah kanan ini. Kita di sebelah kanan membuat data hasil pembacaan pada grafik di sebelah kiri. Terdiri dari beberapa parameter di setiap kedalaman, yaitu yang pertama ada tahanan konus, local friction, friction ratio atau
Uh, dan hambatan lekat. Ini tekanan konus. Dan hambatan lekat digunakan untuk analisis jenis tanah, daya dukung, serta prediksi karakteristik lapisan. Sedangkan FR yang dinyatakan 6% digunakan untuk membedakan jenis tanah seperti pasir, lempung, atau campuran berdasarkan perbandingan Fs per Qc pada tiap kedalaman. Oke, selanjutnya kita masuk ke grafik SPT atau Standard Penetration Test. Oke, setiap titik pada grafik mempresentasikan hasil pukulan per 30 cm penetrasi di kedalaman tertentu yang mengindikasikan kekuatan tanah di lokasi tersebut. Nilai NSPT yang tinggi menandakan tanah lebih padat dan keras. Misalnya pada lapisan bronze sandfield dan firm clay silt, firm 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 clay silt dan sedangkan nilai NSPT yang rendah menunjukkan tanah lebih lemah seperti pada lapisan soft gray clay silt. Mohon maaf apabila pembacaan saya masih kurang jelas. Oke. Keterangan di samping grafik itu membantu mengidentifikasi jenis lapisan tanah pada tiap kedalaman berdasarkan nilai NSPT yang diperoleh. Dengan membaca grafik, bisa diketahui di kedalaman berapa saja terdapat lapisan pasir, lanau lempung, atau campuran serta kekerasan tanah untuk perencanaan pondasi. Dan ada pun pembeda di antara kedua uji tersebut, yaitu CPT dan SPT. Yang pertama, CPT itu tidak mengambil sampel tanah fisik di lapangan, sedangkan SPT dia mengambil sampel tanah fisik dari lapangan untuk selanjutnya kita uji di dalam lab. Dan pada CPT sendiri, itu metode pengerjaannya ialah mendorong kerucut baja ke dalam tanah. Sedangkan SPT itu memukul tabung sampel dengan palu standar untuk memasukkannya ke dalam tanah dan menghitung jumlah pukulan untuk mencapai kedalaman tertentu atau bisa kita sebut sebagai end value. Oke, sekian saja penjelasan dari saya, Giver Esroy Fauzi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya pamit undur diri.